Bagaimanakah kita memahami kitab suci itu? Apakah kitab suci itu benar? Siapa yang mengatakan kitab suci itu ada 73 kitab? 46 perjanjian lama, 27 perjanjian baru. Siapa yang menentukan itu? Dan bagaimana kita memahami isinya? Kita mau melihat itu dalam sudut pandang kompendium katekismus gereja Katolik. Sekali lagi dari sudut pandang gereja Katolik. Apakah berbeda dengan Kristen yang lain? Oh, itu di luar dari pemahaman kita. Kita mau melihat dari point of view-nya gereja yang tertuang dalam kompendium. Pace bene, masih di mea culpa. Jadi kita mau membahas artikel atau nomor ke-18 sampai nomor 24 dari kompendium ini yang berbicara tentang kitab suci. Seperti biasa, ada pertanyaan dan ada jawaban. Siapa tahu pertanyaan serupa muncul dalam benak kita atau pertanyaan orang lain kepada kita. Mengapa kitab suci mengajarkan kebenaran? Karena Allah sendirilah pengarang kitab suci. Sebagaimana pernah kita katakan, para penulis mendapat inspirasi dari Roh Kudus. Allah sendiri memberi inspirasi, tetapi ditulis oleh manusia. Atas alasan inilah kitab suci disebut terinspirasikan. Dan tanpa kesalahan mengajarkan kebenaran yang perlu untuk keselamatan kita. Tanpa kesalahan mengajarkan kebenaran yang perlu untuk keselamatan kita. Tujuannya adalah keselamatan kita. Dan kita pandang itu tanpa kesalahan. Nah, kita harus memahami istilah tanpa kesalahan ini secara khusus dalam konteks keselamatan kita. Maka jangan nilai dia berdasarkan data-data historis atau data-data biologis atau saintifik yang lain. Bahwa ada yang sesuai dengan sejarah, ada yang tidak sesuai dengan sejarah dalam perjalanan waktu manusia. Oke, itu berbeda-beda. Tetapi terutama tidak salah dalam konteks untuk keselamatan kita. Itu yang harus dicatat juga. Roh Kudus menginspirasikan para pengarang yang menulis apa yang dia inginkan untuk mengajar kita. Tetapi ini, iman Kristen bukanlah agama kitab. Setiap tidak sesuai dengan kitab berarti salah. Setiap tidak ada, bukan tidak sesuai, tetapi tidak ada dalam kitab berarti salah. Tidak dengan sendirinya. Kristen bukanlah agama kitab, tetapi agama sabda Allah. Nah, pertanyaan, sabda Allah ini apa? Yang di kitab. Bukan kata-kata yang tertulis dan bisu, melainkan sabda yang menjadi manusia dan hidup. Kristus goalnya, Kristuslah sabda itu, bukan kitab itu. Tetapi kitab itu memuat yang dikatakan atau yang diceritakan tentang Kristus. Demikian Santo Bernardus dari Clairvaux mencoba memberikan keterangan. Saya pikir poin yang pertama ini sudah sangat mendasar untuk kita ketahui. Kita bukan agama kitab, tetapi agama sabda Allah. Dan siapa sabda Allah itu? Bukan yang diam membisu di atas kertas, tetapi sabda yang menjadi manusia dan hidup. Maka jangan pakai ayat untuk membenarkan pemikiran sendiri, tetapi pakailah Kristus untuk menilai perbuatan kita. Kenakanlah Kristus. Bagaimana kitab suci seharusnya dibaca? Harus dibaca dan ditafsir dengan bantuan Roh Kudus dan di bawah tuntunan kuasa mengajar gereja menurut kriteria. Ada kriterianya. Pertama, harus dibaca dengan memperhatikan isi dan kesatuan dari seluruh kitab suci. Kemarin ada yang menghakimi saya karena sudah membaca kitab Kejadian. Itu satu dari 46 kitab perjanjian lama. Dan tidak selesai di situ. Karya keselamatan memuncak dalam diri Kristus. Jangan berhenti di perjanjian lama karena itu akan membawamu kepada sifat Yahudi dan kamu akan lebih Yahudis daripada menjadi seorang Kristiani. Yang kedua, harus dibaca dalam tradisi yang hidup dalam gereja. Sekali lagi dalam gereja, bahwa ada orang mencoba memaknai kitab suci dengan cara lain, ya berarti dia di luar dengan cara di luar gereja. Di dalam gereja. Yang ketiga, harus dibaca dengan memperhatikan analogi iman, yaitu harmoni batin yang ada di antara kebenaran-kebenaran iman itu sendiri.
analogi iman. Hati kita tahu apa yang baik dan itu dirumuskan dalam kata-kata dan kebenaran yang kita ketahui. Lalu apa kanon kitab suci itu? Kanon kitab suci adalah daftar lengkap dari tulisan suci yang diakui oleh gereja melalui tradisi apostolik. Kita sudah bahas sebelumnya soal tradisi apostolik. Kanon ini terdiri dari 46 kitab Perjanjian Lama dan 27 kitab Perjanjian Baru. Jangan lagi bahas ada atau tidak Deuterokanonika. Itu sudah ditetapkan di dalam gereja. Bahwa kita perlu menjawab pertanyaan mengapa Deuterokanonika ikut, kita buat pendalaman khusus tentang itu. Tetapi sebagai pengetahuan dasar, Deuterokanonika sudah dihitung dan 46 Perjanjian Lama, 27 Perjanjian Baru. Apa pentingnya Perjanjian Lama bagi umat Kristen? Mengapa harus ada? Kalau toh Kristus yang harus kita ikuti, mengapa harus ada Perjanjian Lama? Para pengikut Kristus menghormati Perjanjian Lama sebagai sabda Allah yang benar. Seluruh kitab Perjanjian Lama itu diinspirasikan secara ilahi dan mempunyai nilai tetap. Hukum-hukum ilahi ada di sana. Kitab-kitab itu memberikan kesaksian tentang pedagogi ilahi cinta Allah. Apa itu? Pengajaran tentang cinta Allah yang tak henti mencintai umat Israel sekalipun mereka sudah berdosa terhadap Allah. Manusia boleh tidak setia, tetapi Allah tetap setia karena Allah tidak bisa mengkhianati dirinya. Kitab itu ditulis terutama untuk mempersiapkan kedatangan Kristus Sang Penyelamat alam semesta. Ada proses persiapan, ada kehadiran itu dan kedatangan Kristus, dan ada kedatangan yang kedua. Maka konsepnya terang. Ada kronologi dari peristiwa karya keselamatan yang sejak semula sudah ada. Pertanyaan lain, apa pentingnya Perjanjian Baru bagi umat Kristen? Setelah tadi kita berbicara soal Perjanjian Lama yang menunjukkan persiapan akan kedatangan Kristus, kita memiliki Perjanjian Baru. Perjanjian Baru yang berpusat pada Kristus menyatakan kebenaran terakhir wahyu ilahi kepada kita. Kebenaran terakhir wahyu ilahi itulah Kristus yang diwartakan dalam Perjanjian Baru. Dalam Perjanjian Baru, keempat Injil menurut Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, dikatakan keempat Injil, maksudnya di sana 4 kitab itu, pada dasarnya ada satu saja warta tentang Kristus. Tetapi pewartaan ini disampaikan oleh Matius, Markus, Lukas, Yohanes, merupakan inti dari seluruh kitab suci. Maka para sahabat, bacaan Ekaristi memuncak di bacaan Injil. Bacaan pertama Perjanjian Lama, lalu beberapa tulisan lain dari Perjanjian Baru, entah itu tulisan Paulus, entah itu surat Katolik, surat pastoral atau wahyu Ibrani, lalu memuncak di bacaan Injil. Karena itu merupakan inti dari seluruh kitab suci, karena merupakan saksi utama hidup dan ajaran Yesus. Dengan demikian, keempatnya mempunyai tempat yang unik di dalam gereja. Maka kalau bacaan kita pada hari Minggu hanya dari Mazmur untuk menyenangkan hati, itu tidaklah cukup. Itu baik sebagai motivasi-motivasi hidup, tetapi kita tidak bisa sampai kepada Kristus kalau hanya berhenti pada perikop itu. Injil sebagai puncak dari kitab itu sendiri dan dipakai dalam perayaan-perayaan Ekaristi atau perayaan liturgis lainnya atau ibadat sabda sekalipun. Nah, bagaimana kesatuan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru? Kitab suci adalah satu sejauh sabda Allah itu satu. Dia menjadi satu karena memuat satu dari sabda Allah itu, yang adalah sabda Allah itu. Sabda Allah itu satu. Tidak ada berbeda, tidak ada versi lain. Dan itu tertuang dalam kitab suci, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Tidak ada yang perlu dikoreksi tentang ini. Bahwa ada penelitian-penelitian gramatikal atau leksikal atau apalah istilahnya di konteks tata bahasa, itu tetap dibuat. Tetapi dalam isi itu satu karena sabda Allah adalah satu.
Rencana penyelamatan Allah itu satu dan inspirasi ilahi dari kedua perjanjian itu juga satu. Perjanjian lama mempersiapkan yang baru dan perjanjian baru menyempurnakan perjanjian lama. Saling menerangkan satu dengan yang lain. Maka tidak konfrontatif, tidak ada perlu yang dikonfrontasikan di sana. Sejauh kita maknai dalam terang sabda yang satu, itu dia. Sejauh dimaknai dalam terang sabda yang satu, yang berasal dari Allah. Apa peran kitab suci dalam kehidupan gereja? Kitab suci memberikan dukungan dan kekuatan bagi kehidupan gereja. Bagi putra-putri gereja, kitab suci merupakan suatu peneguhan iman, makanan jiwa, dan sumber hidup spiritual. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi langkahku, kata lagu itu. Kitab suci adalah jiwa teologi dan khotbah pastoral. Di dalamnya termuat sabda-sabda yang kita sampaikan itu. Tetapi bukan berarti harus kita katakan, oh dari ayat sekian. Karena seringkali justru sebaliknya, dengan memakai ayat-ayat, dia mencoba mengkonfirmasi apa yang dia katakan. Untuk membenarkan apa yang dia katakan, mendukung pemikirannya. Tetapi karena bukan pemikiran kita menjadi dasarnya, tetapi sabda itu sendiri menjadi dasarnya dan kita ejawantahkan dalam berbagai media, multimedia. Pemazmur berkata bahwa kitab suci pelita bagi kakiku dan cahaya bagi langkahku. Karena itu gereja menganjurkan semua umat beriman untuk sering membaca kitab suci, karena tidak mengenal kitab suci berarti tidak mengenal Kristus. Santo Hieronymus. Pace e bene.